Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala immah wal mahdiyin wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan telaah dan kajian kitab Aqaidul Islam sampai pada bagian yang ketiga, yakni dakwah kepada pemerintahan Allah. Sebelumnya hujah Khalifah Allah yang dijelaskan oleh Syed Ahmad, yakni nas Al-Quran maupun nas kata-kata sabda Rasulullah dan dari para maksumin alaihissalam. Kita bahas yang ketiga adalah dakwahnya menyeru pada pemerintahan Allah. Bumi ini tidak pernah kosong tanpa petunjuk dan kebenaran. Sekiranya kosong dari seorang penyeru panji yang dilantik untuk pemerintahan Allah, akan kosonglah petunjuk dan kebenaran itu. Dengan itu, seruan dakwah kepada pemerintahan Allah dikhususkan apabila pribadi menyeru kebenaran pada zamannya menjadi dalil bagi mereka yang mencari dan mengenal kebenaran yang mengekalkan dalil nas terdahulu. Ia adalah dalil yang bergabung dengan nas. Ia menjadi dalil mengekalkan nas dan meningkatkan keyakinan orang-orang yang beriman pada kebenaran. Maksud pemerintahan Allah bukan saja di peringkat undang-undang syariat, tetapi juga di peringkat pelaksanaan, karena tidak mungkin dapat dikatakan pemerintahan Allah pada peringkat undang-undang tanpa peringkat pelaksanaan, di mana undang-undang syariat yang diperbarui mestilah untuk pelaksanaannya ada perhubungan dengan Allah untuk menyampaikan penghakiman setiap sesuatu yang baru dan pengguna baru, dan tidak perlu untuk meneruskan hukum khalifah Allah itu sendiri, tetapi perlu menjadikan kekuasaan ke atas sistem kerajaan, terutama pada perjalanannya. Sebagai contoh, untuk mengambil keputusan perang dan damai atau hukum pembalasan qisas, yaitu hukuman mati. Bagian berikutnya, selanjutnya adalah tentang mukjizat. Mukjizat kebendaan jasmani dan kedudukannya dalam agama Allah. Sebab dimasukkan ke alam jasmani ini adalah untuk menguji dan memilih manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Maka apabila manusia masuk ke dunia ujian, tentulah tidak benar. Pencipta ujian Al-Hakim Al-Mutlaq memberi keutamaan kepada sebagian atas sebagian yang lain dalam perjuangan ujian ini tanpa sebab. Dan tidaklah benar untuk membatalkan ujian sebagian dari mereka dan memberi mereka keputusan yang lebih baik tanpa sebab atau diberikan keutamaan mereka melakukannya. Mukjizat kebendaan berbentuk jasmani tidaklah dijadikan suatu ukuran untuk dipakai dan untuk melontarkan syak prasangka orang-orang yang berselisih, karena ia akan menjadi tarikan atau paksaan dan
memansuhkan ukuran sesuatu yang gaib dan tidak melindungi iman kepada ukuran yang gaib dan memansuhkan sebagian ujian terhadap orang-orang yang diuji, di mana terdapat mengutamakan sebagian orang-orang yang diuji atas sebagian yang lain tanpa sebab. Kita dapati ia membatalkan keputusan ujian yang dilaluinya atas ketetapan yang dicapainya, seolah-olah imannya adalah iman kebendaan semata-mata dan bagian yang gaib kosong. Dan kita dapati ia mendapatkan oleh keutamaannya atas orang lain dan memperoleh surga tanpa diuji. Dan dengan itu, keadilan tidak berlaku di kalangan orang-orang yang termasuk dalam ujian. Dan untuk ini kita mengatakan sebagai berikut. Mesti diadakan mukjizat berbentuk jasmani jika didatangkan dalam batas-batas yang tidak membatalkan sunnah ilahiyah untuk beriman kepada yang gaib. Sekiranya kita selidiki nas agama yang ada di tangan kita, kita akan mendapati hal-hal sebagai berikut. Pertama, ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa para nabi yang membawa mukjizat dengan izin Allah dan mungkin tidak diizinkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. La in ja'atkum ayatul la yu'minunna biha. Qul innamal ayatu 'indallah wa ma yash'urukum annaha idza ja'at la yu'minun. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mukjizat pastilah mereka beriman kepadanya. Katakanlah sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Dan apakah kamu tidak sadar bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman. Quran surat Al-An'am 109. Firman Allah yang lain, wa qalu laula unzila alaihi ayatum mir rabbih qul innamal ayatu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Mereka mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Quran surat Al-Ankabut ayat 50. Yang kedua, ayat-ayat yang menunjukkan mukjizat-mukjizat yang didatangkan, menarik atau memaksa dan tidak memelihara yang gaib sedikit pun. Tidak akan diterima iman melaluinya. Bagaimana firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang duruna illa ayyatiyahumul malaikatu au ya'ti rabbuka au ya'ti ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imanihim khaira kulin tadru inna tadrun. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan beberapa mukjizat Tuhanmu. Pada hari datangnya mukjizat-mukjizat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula.
Quran surat Al-An'am 158. Ayat ini jelas pada hari datangnya mukjizat-mukjizat dari Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Apabila datang sebagian ayat-ayat atau mukjizat-mukjizat Allah, tidak lagi akan menerima iman seseorang. Dengan ini kita tahu hakikat penerimaan taubat kepada diri nafs yang terakhir. Jadi tidak ada ruang di sini untuk menjadikan makna bahwa mukjizat-mukjizat ini membatalkan ujian supaya menjadikan keadaan manusia seperti mayat yang keluar meninggalkan dunia ujian ini, yang tidak lagi diterima iman dan amalnya, yaitu dibatalkan ujiannya atau dikatakan meletakkan jawaban di hadapannya dengan jelas, mukjizat, paksaan, dan tidak ada lagi makna untuk mencari jawaban pada persoalan yang ditimbulkan. Sebagaimana firman Allah, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Sehingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri atau muslimin. Apakah baru sekarang kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak terdahulu. Dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lalai dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran surat Yunus 90-92. Saya telah menulis dalam menerangkan makna ayat-ayat ini pada masa lalu dan bisa dirujuk kembali tafsir ayat dari surat Yunus. Yang ketiga, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman apabila diturunkan satu mukjizat, Allah menerima iman mereka dan iman mereka diterima. Firman Allah, lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan sujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Musa dan Harun. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang peroleh kedudukan yang tinggi. Surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang membersihkan diri. Quran surat Toha 70-76. Sebab diterima amal mereka karena mereka tidak mendapat jawaban yang lengkap, tetapi mereka mendapatkan sebagian jawaban lagi, yaitu apabila orang-orang itu memberikan isyarat dan tanda-tanda yang memuaskan dalam menjawab persoalan yang diuji tersebut. Walaupun ia di peringkat yang rendah dari jawaban yang lain yang kurang memuaskan, tapi hasil dari ini juga diterima jawaban darinya. Karena ia membuktikan bahwa ia mengetahui mengikuti kadarnya yang membolehkan dia untuk mencapai jawaban walaupun dengan kadar kepuasan yang khusus. Yang berarti bahwa mereka tidak membatalkan ujian yang diletakkan di depan mereka. Jawaban kepada persoalan-persoalan ujian itu menjadikan jawaban mereka tidak bernilai. Dan supaya mereka tidak keluar dari ujian ini seperti dalam keterangan
kedua. Yang keempat, mukjizat tidak perlu menjadikan sedikit kekeliruan. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, walau ja'alnahu malakal laja'alnahu rajulan walalabisna alaihim ma yalbisun. Dan kalau kami jadikan Rasul itu malaikat, tentulah kami jadikan dia seorang laki-laki, dan tentulah kami meragukan atas mereka apa yang mereka lakukan atas diri mereka sendiri. Al-An'am ayat 9. Secara ringkas dari perkara di atas, bahwa mukjizat-mukjizat datang dengan izin Allah dan tidak atas permintaan manusia. Oleh sebab itu, manusia meminta mukjizat dan Rasul mengabaikan dari mengemukakannya. Ini tidak bermakna Rasul tidak berkelayakan. Juga terdapat mukjizat-mukjizat yang diterima, yang manusia imani apabila didatangkan dan mereka melihatnya, dan terdapat mukjizat-mukjizat yang tidak diterima manusia untuk beriman apabila didatangkan. Juga Allah mengatakan bahwa mukjizat ini jika diturunkan akan membuat mereka keliru seperti firman Allah, dan kalau kami jadikan Rasul itu malaikat, tentulah kami jadikan dia seorang laki-laki, dan tentulah kami meragukan atas mereka apa yang mereka lakukan atas diri mereka sendiri. Jadi mukjizat-mukjizat yang diterima dan beriman melaluinya adalah mukjizat-mukjizat yang terdapat keraguan dan meninggalkan ruang untuk beriman kepada yang gaib. Dan bagi mukjizat-mukjizat yang tidak diterima untuk beriman melaluinya, ia adalah mukjizat-mukjizat yang tidak terdapat keraguan di dalamnya dan tidak ada ruang bagi seseorang untuk meragukannya. Ini juga jelas dari kisah Nabi Musa, maka Fir'aun meragukan dan mempersoalkan mukjizat tongkat Musa apabila ia berubah menjadi ular. Allah berfirman, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Tentu sesungguhnya ia adalah pimpinanmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Quran surat Toha ayat 71. Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar kepada apa yang telah diberikan kepada Musa terdahulu? Mereka dahulu telah berkata, Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang membantu, yang buntu membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing dari mereka itu. Quran surat Al-Qasas ayat 48. Akan tetapi dia tidak mampu untuk meragukan dan mempersoalkan mukjizat membelah laut, dan ia tunduk dan berkata, saya beriman. Firman Allah, Quran surat Yunus ayat 90, dan kami memungkinkan
Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun itu sudah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Yunus ayat 90. Tetapi imannya tidak diterima, karena beriman dengan mukjizat paksaan dan tidak ada keraguan padanya, dan tidak menerima persoalan. Sebagaimana firman Allah, apakah baru sekarang kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lalai dari tanda-tanda kekuasaan kami. Bahkan sehingga kepada tahap mukjizat-mukjizat yang menerangkan permintaan yang bertentangan dengan mukjizat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula anzala alaihi ayatum min rabbih. Qul innamal ayatu indallahi innama ana nadhirum mubin. Mereka mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Quran Surat Al-Ankabut ayat 50. Maka ia sangat jelas bertentangan dengan apa yang dinukilkan oleh sejarah mengenai mukjizat-mukjizatnya di masa mereka, di mana mereka mungkin memahami sebagian dari mukjizat-mukjizat ini, dan ia tidak didatangkan sebagai mukjizat. Dengan itu, mereka meminta mukjizat dengan berhujjah bahwa mukjizat itu dari Allah. Pada hakikatnya bahwa sebagian perkara ini adalah untuk meragukan mereka dengan Islam yang mengesahkan kenabian Rasul Shallallahu Alaihi yang mewakili pertentangan ini. Ia menjelaskan sekurang-kurangnya ada pertentangan di antara nas Al-Quran dengan penulisan pada dakwaan-dakwaan bagi mukjizat Rasul Muhammad SAW. Tetapi pada hakikatnya tidak wujud satupun pertentangan. Karena mukjizat terkadang dalam peraturan umum dan sunnah ilahiyah untuk beriman kepada yang gaib, yaitu terjadinya iman yang diterima supaya yang gaib. Oleh sebab itu mukjizat-mukjizat yang ditimbulkan oleh para rasul dan juga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan orang-orang yang menentang seruan keimanan tidak dijadikan paksaan. Walaupun mereka yang menafikan kebenaran meminta mukjizat-mukjizat yang menarik, yang memaksa, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dengan berlakunya mukjizat yang menarik, yang memaksa, maka tidak lagi melindungi sesuatu yang gaib, dan tidak akan diterima iman melaluinya. Oleh sebab itu, ia tidak ditandangkan untuk mereka yang keras kepala, percaya, beriman melaluinya, di mana ia adalah sama saja.
Pertama, di hadapan orang-orang mukmin sudah tentu ia tidak memberi kesan kepada terjadinya iman kepada yang gaib atas mereka. Karena keimanan mereka telah berlalu, bahkan ia menambahkan keyakinan mereka dan bisa menjadi hujah kepada siapa yang membawanya. Yang kedua, di hadapan mereka yang diambang keimanan dan pengakuan pada kebenaran, oleh sebab itu ia tidak membatalkan ukuran yang gaib dengan keimanan mereka, di mana mereka mendapat nisbah peluang untuk membenarkan dakwah ilahiyah. Oleh sebab itu mereka beriman dan dakwah ilahiyah mengikut kadarnya, tetapi tidak lagi memberitahukan keimanan mereka. Tiga, di hadapan orang-orang kafir yang diadab seperti mukjizat taufan, bahkan lebih besar, Nuh alaihissalam, dan mukjizat di sisi Musa alaihissalam membelah. Biasanya jika mukjizat berlaku di hadapan semua orang atau di hadapan orang-orang yang menafikan kebenaran yang dituntut oleh iman mereka, mesti berlaku dalam ruang yang gaib dan ada keraguan. Mengapa orang-orang kafir tidak melihat bahwa apa yang berlaku dengan mukjizat-mukjizat ini memudahkan dakwah mereka, dakwah Muhammad, karena mereka menganggap orang-orang yang beriman pindah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hasil pendustaan di hadapan mereka dan menganggap apa yang berlaku kepada mereka di hadapan diri mereka sendiri atau apa yang berlaku kepada orang lain dari mereka hanya sihir atau khayalan. Firman Allah, dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu pintu-pintu langit, lalu kami terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikabulkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kenal sihir. Al-Hijr 14 sampai, atau hanya pemalsuan dan penafsiran kejadian pembawaan tabi'i alam yang berlaku setiap hari. Allah telah membinasakan secara langsung dengan kuda yang diseret ke dalam api atau diletakkan sebuah batu untuk membunuhnya, untuk mengatasi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap ia hanya peristiwa alam tabi'i dan kematian itu berlaku setiap hari. Dan orang-orang yang beriman indah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena kerinduan batang atau kurma yang ada di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam batang kurma yang menangis dan berkata-kata karena kerinduan dengan Rasulullah, dengan menganggap orang-orang khilaf yang didustakan dan bahwa orang-orang yang beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal. Begitu juga mukjizat-mukjizat yang terus dilakukan sebagai tindakan balas bukan paksaan yang melindungi ukuran perkara gaib. Firman Allah, wa qalu laula unzila alaihi ayatum min rabbih qul innamal ayatu indallah innama ana nadhirum mubin. Mereka mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Itu mereka menginginkan mukjizat-mukjizat yang menarik atau memaksa, yang jelas tidak samar-samar. Ia tidak melindungi iman dengan yang gaib pada ukurannya. Ini adalah
permintaan mereka secara ringkas. Permintaan itu berkelanjutan sampai hari ini. Manakala ia bertentangan dengan akal dan nas agama dan sunnah ilahiyah, tidak berlaku pada masa lalu, tidak akan berlaku pada masa berikutnya. Karena ia membawa makna menghapus ujian sebagian makhluk walaupun mereka masuk ke dunia untuk diuji. Dan kebodohan ini tidak bersumber dari kebijaksanaan yang sempurna. Bagaimana manusia boleh hadir untuk uji kemudian dibatalkan ujian sebagian mereka tanpa sebagian dari bagiannya tanpa sebab yang bisa diterima, dan tanda dan tanpa akan ada di antara pemenang bagi mereka yang dibatalkan ujiannya dan mereka tidak menjalani ujiannya. Dan bagaimana mereka yang dibatalkan ujiannya dimasukkan ke dalam surga, manakala mereka yang menjalani ujian dimasukkan ke dalam neraka karena gagal dalam ujiannya. Jadi, di manakah letaknya keadilan Allah dalam kata-kata ini? Dan ia telah memfitnah Allah. Maka kesimpulan bersama Al-Quran dan akal bahwa masa mukjizat mempunyai batas. Dan batas mukjizat masuk akal dan bercampur apa yang digambarkan oleh ulama yang tidak beramal, terutama apabila mereka menghadapi para nabi dan wasi-wasi di sepanjang zaman. Maka mukjizat seperti yang diterangkan tidak didatangkan demi keinginan Rasul atau keinginan orang-orang mukallaf. Tetapi ia adalah urusan Allah yang diturunkan Allah kepada masa yang dia kehendaki. Dan di mana saja yang dia inginkan, dan mukjizat kebendaan didatangkan mestinya tidak membatalkan hukum yang gaib karena peraturan dan sunnah ilahi, yaitu beriman kepada yang gaib. Tetapi malangnya banyakkan manusia meminta mukjizat-mukjizat di sepanjang zaman untuk menindasnya, untuk beriman dengannya, dan tidak tinggal suatu ukuran pun untuk ditafsirkan atau diragukan. Dan dengan itu mereka telah meminta keimanan kebendaan semata-mata, bukan untuk ukuran yang gaib di dalamnya. Dan iman seperti ini tidak diterima karena mereka meminta permintaan yang bodoh, yang tidak disediakan Allah untuk mereka karena kebijaksanaannya yang maha sempurna tidak terkejar oleh orang-orang yang bodoh. Demikian pembacaan pada bagian hujah dari khalifah Allah dalam bentuk mukjizat, di mana mukjizat itu adalah urusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.